Cakrawala di depanmu ini. Gumam Xiao Xiao melihat ke depan dengan curiga. Ketika dia melihatnya, senyuman bingung tiba-tiba muncul di wajahnya. Kakak, sungai di depanmu sangat indah, dan mengapa Xiao Xiao merasa sungai ini begitu baik? Dia tersenyum dan mengerutkan kening, dengan ekspresi kebingungan di wajahnya. Saat dia berbicara, dia mengambil langkah menuju langit sungai Undead di depan. Bayangan sungai panjang ini sangat sulit dilihat oleh orang-orang kuat di bawah Kaisar, tetapi Xiao Xiao berjalan selangkah demi selangkah seolah-olah dia bisa melihat sungai panjang itu dengan matanya sendiri. Melihat ini, Kaisar Yuming tiba-tiba mengubah ekspresinya. Nak Qin Chen, tirai langit sungai Undead adalah proyeksi dari sungai Undead, dan ada hubungan misterius dengan sungai Undead. Tingkat kultivasi gadis ini sangat rendah, jika dia mengganggu tirai langit sungai Undead dan ditemukan oleh Kaisar Wu Yueming dan yang lainnya, dia akan mendapat masalah. Cepat perintahkan dia segera kembali. Ucap Kaisar Yuming tampak cemas. Molly juga memiliki ekspresi serius di wajahnya. Dia menatap keluar dunia kekacauan. Jelas dengan tingkat kultivasinya, dia seharusnya tidak bisa melihat langit sungai Undead, tetapi untuk beberapa alasan, dia merasa di dalam hatinya bahwa ada sesuatu yang samar-samar muncul di hadapannya. Pada saat ini, Kaisar Simei juga muncul di sini, dengan sungguh-sungguh memandangi langit mayat hidup di luar dunia kekacauan, dengan pemikiran yang sama seperti Kaisar Yuming. Sebagai Kaisar dunia bawah, dia sangat menyadari kengerian langit mayat hidup, dan jelas bukan langkah bijak untuk membuat mereka khawatir secara gegabah. Tetapi pada saat yang sama, dia sangat yakin pada Qin Chen. Tuannya pasti punya alasan untuk melakukan ini. Di bawah pengawasan semua orang, Xiao Xiao berjalan selangkah demi selangkah ke langit sungai Undead, lalu melangkah masuk. Saat Xiao Xiao melangkah ke area depan, dunia di sekitarnya tiba-tiba bergejolak, dan riak-riak hitam yang tak terlihat muncul. Di langit dan bumi yang semula kosong, bayangan gelap sungai yang panjang muncul, seperti bima sakti yang gelap, tiba-tiba muncul di depan semua orang. Apakah ini langit yang diproyeksikan oleh sungai Undead? Di dunia kekacauan, leluhur Wan Guming dan yang lainnya langsung membuka mata. Langit luas di hadapannya sangatlah megah, seperti tirai tak kasat mata yang menggantung dari langit dunia bawah yang tak berujung. Untaiannya menembus dunia, seperti penghalang, menyebar ke ujung garis pandang. Pada saat ini, ketika Xiao Xiao memasuki dunia ini, seluruh langit sungai Undead tampak mendidih, dan langsung menjadi gelisah, yang sangat menakutkan. Pemandangan seperti itu mengejutkan semua orang. Apa yang terjadi? Nak Qin Chen, suruh dia kembali secepatnya. Ucap Kaisar Yuming mengubah warnanya dan buru-buru berseru, orang ini benar-benar mengaktifkan tirai langit sungai Undead. Gerakan seperti itu pasti akan menarik perhatian Kaisar Wu Yueming dan Kaisar Yama, kita harus pergi dari sini secepat mungkin. Jika tidak, begitu Kaisar Wu Yueming dan Kaisar Yama tiba, saya khawatir kita tidak akan bisa pergi. Ucap Kaisar Yuming ekspresinya langsung menjadi sangat cemas. Wan Gumingzu dan yang lainnya juga cemas. Gerakan di depan mereka terlalu menakutkan. Meskipun mereka berada jauh di dunia kekacauan, semua orang masih merasakan aura menakutkan mengalir ke wajah mereka, dan sumber tubuh mereka sepertinya terangsang. Di tengah kerumunan, Molly mengangkat kepalanya, jantungnya berdebar-debar. Dia tidak fokus pada langit di depannya seperti Wan Gumingzu dan yang lainnya, tetapi mengarahkan pandangannya ke langit tak berujung yang turun ke sungai Undead. Samar-samar, dia seperti melihat langit tak berujung, sebuah sungai yang luas dan dalam, berisi kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, mengalir melalui seluruh dunia bawah. Hati Molly tiba-tiba tenggelam. Dengan sungai yang begitu panjang mengalir melalui seluruh dunia bawah, seberapa mudah menemukan jiwa Qian. Dan dia merasa dengan kekuatannya saat ini, jika dia gegabah menerobosnya, dia pasti akan mati. Qin Chen, tunggu apa lagi? Biarkan dia segera kembali. Pada saat ini, melihat Qin Chen di luar tidak bergerak, Kaisar Yuming berteriak dengan cemas lagi, sangat cemas hingga keringat dingin muncul di dahinya. Jika gerakan seperti ini terus berlanjut, saya khawatir hal itu pasti akan membuat khawatir Kaisar Wu Yueming dan Kaisar Yama. Di luar dunia kekacauan, Qin Chen tampak tenang, karena dia telah memberitahu Xiao Xiao sebelumnya bahwa dia membutuhkan bantuan untuk tidak diperhatikan, dan dia percaya bahwa Xiao Xiao tidak akan gagal untuk mengingat kata-katanya. Xiao Xiao, bagaimana kabarmu? Ucap Qin Chen bertanya. Kakak, benda apa ini? Mengapa Xiao Xiao merasa begitu intim,
seolah-olah itu adalah bagian dari Xiao Xiao. Di langit Sungai Undet, Xiao Xiao berseru, matanya penuh kebingungan. Saat berikutnya, Xiao Xiao mengulurkan tangannya yang muda dan putih. Tirai Sungai Undet yang tak terhitung jumlahnya antara langit dan bumi tampak berubah menjadi bintang yang tak terhitung jumlahnya, berkumpul di sekitar Xiao Xiao, bersaing untuk mendapatkan tempat pertama, mengalir di sekitar tangan kecilnya, dan naik turun dengan lambaian tangan kecil Xiao Xiao. Hehe, nyaman sekali. Kakakku bilang, aku ingin kamu diam. Kamu tidak boleh bergerak, dan jangan membuat kebisingan di sini, oke? Ucap Xiao Xiao tersenyum bahagia, tubuhnya berputar di bawah sungai cahaya bintang yang seperti tirai. Di bawah pandangan semua orang, sungai gelap cahaya bintang ini tampak penuh dengan spiritualitas dan menjadi tenang seketika. Pada saat yang sama, kekuatan Sungai Undet yang tak terhitung jumlahnya seperti burung dan kupu-kupu yang bersorak-sorai, berputar di sekitar Xiao Xiao, membentuk sebuah gambar yang cantik. Apa? Pemandangan seperti itu langsung membuat semua orang tercengang. Sungai panjang yang menghubungkan langit dan bumi mengalir deras, seolah-olah bersaing untuk mendapatkan kebaikan gadis kecil itu. Pemandangannya sangat spektakuler. Astaga, apakah ini kekuatan Sungai Undet? Gumam Kaisar Nyouming juga tercengang, matanya melebar. Apa sebenarnya yang terjadi? Siapa gadis kecil ini? Mengapa mayat hidup Changhe Tianmu berperilaku baik di depannya? Bahkan seseorang sekuat Kaisar Yuming pun tercengang, tidak mampu memahami semua yang ada di hadapannya. Anda harus tahu bahwa meskipun Kaisar Wu Yueming dan yang lainnya dapat mengaktifkan Sungai Undet dan membiarkannya membiaskan proyeksinya, itu hanyalah sarana stres dan tidak benar-benar mengendalikan Sungai Undet, kecuali Dewa Hades yang legendaris, tidak ada seorang pun yang benar-benar mampu mengendalikan Sungai Undet. Tapi sekarang, Kaisar Yuming kaget, apa asal-usul gadis kecil yang ditemukan Qin Chen di sangkar laut mati. Pada saat ini, Xiao Xiao akhirnya berhenti berputar, dia mengulurkan tangannya dan menekannya, dan berdengung, langit Sungai Undet yang awalnya seperti air mendidih surut seperti air pasang, menjadi sangat sunyi dan tenang. Kakak, tidak apa-apa, Xiao Xiao sudah membuat perjanjian dengan mereka. Ucap Xiao Xiao kepada Qin Chen. Qin Chen mengangguk dan memimpin dunia kekacauan keluar dari langit Sungai Kematian. Dalam sekejap, merasakan nafas di tubuh Qin Chen dan kekuatan dunia kekacauan, langit Undet di sekitarnya tiba-tiba bergetar sedikit dan hampir berguncang. Dan pada saat ini, ini kakak laki-laki Xiao Xiao. Kamu tidak bisa menolaknya, kalau tidak, Xiao Xiao akan marah. Ucap Xiao Xiao mengangkat jarinya, membuat gerakan membungkam di dekat mulutnya, dan berkata dengan cemberut. Jiwa mati Changhe Tianmu, yang awalnya merasakan aura Qin Chen, langsung tenang ketika mendengar ini, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia bahkan membuka jalan di depan Qin Chen, memungkinkan Qin Chen melewatinya. Ini benar-benar berhasil. Gumam Qin Chen menghela nafas lega. Dia mengetahui dari Kaisar Dewa Nisa Senior bahwa Xiao Xiao adalah roh alami dari Sungai Undet, jadi dia mencobanya. Tanpa diduga, efeknya ternyata sangat bagus. Qin Chen segera memegang tangan Xiao Xiao dan berjalan maju selangkah demi selangkah, kemanapun dia lewat, langit jiwa-jiwa yang mati menyingkir, menunjukkan rasa hormat yang besar. Nak, Qin Chen, siapa gadis kecil ini? Mengapa mayat hidup Changhe Tianmu mendengarkan perintahnya? Di dunia kekacauan, Kaisar Yuming bingung dan berseru. Tentu saja kamu akan mengetahuinya nanti, kata Qin Chen sambil tersenyum. Dan mata Molly saat dia melihat ke arah Xiao Xiao juga bersinar, seperti api. Memegang tangan Xiao Xiao, Qin Chen melewati langit Sungai Undet, setelah beberapa saat dan tiba di sisi lain Gunung Guiming. Qin Chen menyentuh kepala Xiao Xiao, mengangkat tangannya, dan segera membawa Xiao Xiao ke dunia kekacauan, sementara dia menemukan arah dan dengan cepat bergegas menuju Gunung Guiming. Pergi dan temui Kaisar Abadi dulu. Kaisar Yuming dan yang lainnya telah terlalu lama meninggalkan dunia bawah, dan mereka mungkin tidak lagi memahami situasi saat ini di dunia bawah. Karena Kaisar Abadi berada di bawah komando permaisuri Ming Yue dan telah berada di sini selama bertahun-tahun, dia seharusnya mengetahui banyak hal rahasia. Qin Chen berubah menjadi aliran cahaya dan tiba-tiba menghilang dari langit. Dan ketika Qin Chen bergegas ke istana Kaisar Abadi di Gunung Guiming. Di dunia kekacauan, Molly meninggalkan tim dan menemukan Xiao Xiao sendirian. Di dunia kekacauan, desa tempat tinggal Gouwa dan yang lainnya berada.
Dikelilingi oleh rumah-rumah kayu, sejumlah besar pembudidaya hantu berkumpul di sini, tampak makmur. Setelah memasuki dunia kekacauan, para pembudidaya hantu ini terus menanam rumput kematian di sekitar lereng bukit. Ini adalah misi dan tugas mereka. Setelah sekian lama, lereng bukit di sekitar desa kini dipenuhi rerumputan mati yang subur, dan bintang-bintang bersinar seperti sungai berbintang di malam yang gelap. Rerumputan kematian adalah tanaman khusus di dunia bawah yang berisi nafas kematian. Nafas dunia bawah yang dipancarkan oleh rumput kematian ini tidak hanya dapat memberikan pelatihan kepada para pembudidaya hantu ini, tetapi juga memberikan nafas dunia bawah dalam jumlah besar ke dunia kekacauan. Pada saat itu, bahkan setelah Qin Chen meninggalkan dunia bawah, nafas dunia bawah di dunia kekacauan akan terus mengalir, dan dapat diintegrasikan dengan nafas dunia yang di laut kosmik. Pada saat ini, sekelompok penduduk desa pembudidaya hantu sedang menggunakan cangkul spiritual untuk menggemburkan tanah di lereng bukit di kejauhan. Xiao Xiao dan Gou Wa juga ada di sini memegang cangkul spiritual. Meski karena status kultivasi mereka tidak perlu bekerja sama sekali, mereka tetap melakukannya sendiri. Dalam kata-kata mereka, kehidupan yang begitu indah diberikan oleh Tuan Qin Chen, dan mereka harus membayar tenaga dan kontribusi mereka sendiri kepada Tuan Qin Chen. Di samping mereka berdua, Molly berdiri dengan hormat dengan ekspresi tersanjung di wajahnya. Di kejauhan, sekelompok penduduk desa pembudidaya hantu memandang dan berbicara satu sama lain saat mereka sedang bekerja. Siapa orang ini? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Orang ini sepertinya bukan orang baik. Semua orang yang bisa berada di dunia kecil ini adalah orang dewasa itu, jangan bicara omong kosong. Ucap seseorang berbisik. Molly mendengarkan kata-kata semua orang dan tampak malu. Adik perempuan, aku tidak tahu apa yang kamu katakan sebelumnya. Ucap Molly cemas. Kakak, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Jika kamu ingin aku melakukan sesuatu, kamu dapat berbicara dengan kakak. Selama kakak memintaku melakukannya, aku pasti akan melakukannya. Sedangkan sisanya, ucap Xiao Xiao menggelengkan kepalanya. Kakakmu dan aku adalah teman. Dia pasti akan membantu urusanku. Ucap Molly berkata buru-buru. Membiarkannya memohon pada Qin Chen akan lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Xiao Xiao memandang Molly dengan curiga, aku bukan anak kecil lagi. Aku pernah melihatmu sebelumnya, dan kamu sama sekali tidak mendengarkan perintah kakak. Molly tercengang. Teman? Qin Chen dan aku adalah teman. Ucap Molly buru-buru menjelaskan, teman adalah hubungan di mana kamu tidak harus mematuhi perintah. Xiao Xiao tersenyum dengan kebingungan di wajahnya dan mengedipkan matanya yang besar, tetapi kamu tidak terlihat sebaik kakak tertua saya, dan kultivasi kamu tidak sebaik kakak tertua saya. Bagaimana kamu bisa berteman dengan kakak tertua saya? Molly tercengang lagi. Dia ragu-ragu untuk berbicara, dan akhirnya diam-diam mengambil cangkul spiritual. Saya tidak percaya Demon Qin dapat menaklukkan gadis kecil ini. Tidaklah cukup bagi saya untuk memintanya melakukan bantuan. Saya, Demon Li, harus memindahkannya. Gumam Molly berkata dalam hati, dan mulai bekerja keras, berkeringat banyak. Pada saat ini, di daerah Gunung Guiming, Qin Chen terbang dengan cepat. Segera, di depan Qin Chen, sebuah gunung besar muncul dalam kegelapan. Puncak gunung ini sangat megah dan besar, seperti pilar surga, berdiri di antara langit dan bumi, memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Dan ini adalah Gunung Guiming. Qin Chen sekilas mengenalinya. Gunung Guiming di depannya saat ini seperti pagoda besar, lapis demi lapis, dengan aura tak berujung, sangat megah. Siapa di antara kalian yang akrab dengan Gunung Guiming? Ucap Qin Chen bertanya kepada semua orang di dunia kekacauan. Semua orang terkejut. Sejujurnya, mereka yang bisa dipenjara di sangkar laut mati pada dasarnya tidak memiliki banyak kontak atau hubungan dengan para jenderal di bawah komando 4 Kaisar Agung, dan mereka yang memiliki hubungan keluarga pasti tidak akan dipenjara. Melihat semua orang terdiam, Wan Gu Mingzu sangat gembira dan buru-buru berjalan keluar. Tuan Muda Chen, saya pernah ke Gunung Guiming sebelumnya, dan saya juga jatuh di dekatnya, jadi saya cukup akrab dengan tempat ini. Oh. Qin Chen mengangguk, kalau begitu, ikutlah denganku. Baiklah, bawahan akan menuruti perintah. Ucap Wan Gu Mingzu berkata dengan penuh semangat, dan dalam sekejap, dia muncul di samping Qin Chen. Pada saat ini,
leluhur Wan Guming tidak lagi merasa lemah seperti ketika dia baru saja menangkap Raja Hantu Dunia Bawah Sesen. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura hantu, auranya sangat terkendali dan tebal, dan dia telah kembali ke keadaan puncaknya. Belum lagi, setelah melahap sebagian sumber kaisar, Wan Gumingzu kini telah menyentuh alam kaisar semu, dan ada aura samar kaisar semu yang terpancar dari tubuhnya. Namun, setelah muncul di samping Qin Chen, leluhur Wan Guming tiba-tiba tampak seperti seorang pelayan, berdiri di belakang Qin Chen, merendahkan diri, menyembunyikan auranya sepenuhnya, seperti budak tua. Tuan Muda Chen, Anda berjalan di depan, dan bawahan Anda akan mengikuti di belakang. Ucap leluhur Wan Guming dengan hormat. Qin Chen mengerutkan kening dan memandang Wan Gumingzu, tapi dia tidak banyak bicara. Dia bergoyang dan terbang langsung menuju Gunung Guiming, sementara leluhur Wan Guming mengikuti dari belakang. Segera, keduanya tiba di depan Gunung Guiming. Sebelum Qin Chen mendekat, sebuah nafas datang darinya, dengan sedikit kewaspadaan. Tidak ada orang lemah yang bisa berjalan seperti ini di dunia bawah. Pada saat ini, sebuah teriakan datang, beranikah kamu bertanya siapa yang datang ke sini? Tempat ini adalah Gunung Guiming. Ini adalah wilayah Kaisar Abadi, kalian berdua. Lancang. Sebelum pihak lain selesai berbicara, Wan Gumingzu, yang berdiri di sampingnya seperti seorang budak, maju dengan marah, dengan ekspresi marah di wajahnya, dan berteriak keras, dengan niat membunuh yang tak ada habisnya naik ke langit. Bagaimana kamu, seorang penjaga gerbang kecil, bisa berbicara dengan orang dewasa? Yang kami cari adalah Kaisar Abadi. Di mana yang lain? Biarkan dia keluar secepatnya untuk menemui orang dewasa. Kami punya urusan penting untuk diberikan padanya. Ucap leluhur Wan Guming sombong, matanya tajam, dan dia meremehkan melihat ke depan. Ketika orang-orang di kehampaan mendengar kata-kata leluhur Wan Guming, wajah mereka tiba-tiba berubah warna. Ini bukanlah sesuatu yang berani dikatakan oleh orang biasa. Kaisar Abadi adalah orang yang mengendalikan tempat ini. Dia adalah seorang jenderal di bawah komando Permaisuri Ming Yue saat itu. Meskipun Permaisuri Ming Yue tidak terlihat selama bertahun-tahun, dan tampaknya ada rumor tentang kematiannya. Namun, kekuatan Tuan Kaisar Abadi cukup untuk mendominasi area ini. Tetapi orang di depannya tidak hanya bertindak arogan, tetapi juga memiliki sikap mendominasi. Dia juga mengatakan bahwa dia memiliki hal-hal penting untuk diberikan kepada Kaisar Abadi. Identitasnya sebagai Kaisar Abadi sangat berharga, jadi siapa yang bisa memberinya perintah? Aku ingin tahu siapa kalian berdua. Dalam sekejap, sesosok tubuh muncul di kehampaan, memancarkan kekuatan puncak transenden tingkat kedua, dengan sedikit kewaspadaan, tetapi nadanya lebih hormat. Seseorang yang hanya di atas puncak transendensi tingkat kedua layak mengetahui nama kita. Ucap Wan Gumingzu melirik ke arah pihak lain, menunjukkan rasa jijik di tulangnya. Bukan karena dia bertingkah seperti ini, tapi dia sudah terbiasa. Lagi pula, dia juga salah satu dari 7 jenderal besar dunia bawah di bawah Kaisar Yuming saat itu, dan bawahannya memiliki beberapa transendensi tingkat ketiga. Bagaimana dia bisa peduli dengan transendensi puncak tingkat kedua? Ini, ucap Master Puncak Transenden tingkat kedua itu dengan sedikit ragu-ragu. Apa? Kenapa kamu tidak cepat-cepat memberitahu Kaisar Abadi untuk menyambut kami orang dewasa? Kami orang dewasa tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan di sini, jadi cepat pergi. Ucap Wan Gumingzu mengerutkan kening dan mendengus dingin. Ada aura hantu samar keluar dari dirinya. Aura ini seperti lautan luas, terus naik dan turun, langsung menutupi transendensi tingkat kedua di depannya. Dalam sekejap, sumber tubuh pria ini seakan-akan mengeras. Aura kematian yang sangat mengerikan. Gumam pria itu tiba-tiba berubah warna. Kekuatan ini cukup untuk dengan mudah menghancurkannya. Dengan kata lain, dia setidaknya adalah seorang transenden rangkap 3. Dan pria sekuat itu ternyata hanyalah pengikut dari pemuda di hadapannya. Siapa sebenarnya pria tersebut? Memikirkan hal ini, pria itu tiba-tiba berubah warna. Tunggu sebentar, semuanya, aku akan pergi dan memberitahu orang dewasa segera. Ucap sosok pria itu berkedip-kedip dan menghilang tiba-tiba. Hei, Tuan Chen, bagaimana kinerja bawahan ini sebelumnya? Setelah pria itu pergi, leluhur Wan Guming langsung tersenyum tersanjung. Bagus, ucap Qin Chen terdiam. Wan Gumingzu terkejut, dan sepertinya memahami sesuatu, dan melanjutkan, Tuan Muda Chen, jangan khawatir,
Saya mengerti, saya akan tahu apa yang harus dilakukan ketika saya berbalik. Apa yang kamu mengerti? Gumam Qin Chen memandang leluhur Wan Guming dengan heran. Sekarang, kembali ke Gunung Ming. Detasemen itu telah mencapai kedalaman Gunung Guiming, berlutut dengan hormat di depan aula utama. Apa masalahnya? Suara gemuruh datang dari dalam aula. Tuanku, Kaisar Abadi, 2 orang datang dari luar Gunung Guiming. Mereka berkata mereka ingin bertemu dengan Anda, dan mereka juga mengatakan ada sesuatu yang penting yang ingin Anda lakukan. Ucap pria itu tidak berani lalai dan buru-buru menceritakan apa yang terjadi sebelumnya. Oh, 2 orang asing yang asal-usulnya tidak diketahui. Suara Kaisar Abadi dipenuhi dengan kebingungan dan matanya menyipit. Ada kekacauan di dunia bawah beberapa hari yang lalu, dan beberapa rumor muncul. Apakah 2 orang ini dari Kaisar Wu Yueming dan Kaisar Yama? Sebagai Kaisar Abadi, meskipun dia belum pernah ke Laut Mati, dia masih memiliki beberapa informasi tentang beberapa makhluk besar di dunia bawah. Biarkan mereka berdua masuk, ucap Kaisar Abadi berkata dengan tenang, saya ingin melihat siapa yang begitu sombong. Ya, baik Tuan, ucap pria itu mundur dengan tergesa-gesa. Setelah beberapa saat, di luar gerbang gunung, pria transenden puncak tingkat kedua berkata dengan hormat kepada Qin Chen dan Wan Gumingzu, kalian berdua, tuanku akan meminta Anda untuk datang dan berbicara. Apa? Dalam sekejap, aura mengerikan meledak dari tubuh leluhur Wan Guming, dan menekan transendensi puncak tingkat kedua seperti lautan luas. Aura mengerikan itu seperti pegunungan dunia bawah kuno, runtuh dan menekan. Setelah mencapai transendensi puncak tingkat kedua, seteguk darah tiba-tiba muncrat, dan dia memandang leluhur Wan Guming dengan ngeri. Wajah Wan Gumingzu dingin, matanya dipenuhi cahaya dingin, dan dia berkata dengan suara dingin, Kaisar Abadi itu sangat besar, tapi dia tidak keluar untuk menerima perintah, tapi biarkan tuanku masuk, ya, di mana kamu punya keberanian. Ucap leluhur Wan Guming dipenuhi dengan aura pembunuh, dan aura teror memenuhi udara, membuat Master Transendensi puncak tingkat kedua gemetar ketakutan. Kalian berdua, tenanglah, tuanku sedang mundur lebih awal dan sedang dibangunkan oleh bawahannya. Dia tidak bisa keluar untuk menyambutnya secara langsung untuk saat ini. Kalian berdua bisa menikmati pemandangan indah Gunung Guiming milik kami terlebih dulu. Qin Chen melirik langit kelabu dan pegunungan gelap di sekitarnya, apakah ada pemandangan indah di dunia bawah ini? Apa yang menarik dari Gunung Guimingmu? Itu hanya tempat terpencil, ucap Wan Gumingzu berteriak dengan dingin, biarkan Kaisar Abadi keluar untuk menyambut orang dewasa secara langsung. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Ini, ucap pria transenden puncak tingkat kedua itu memiliki ekspresi bermasalah di wajahnya, dan sama cemasnya seperti semut di panci panas. Baiklah, pada saat ini, Qin Chen tiba-tiba mengangkat tangannya. Tuanku, ucap leluhur Wan Guming, yang masih marah, langsung mengubah ekspresinya, dia membungkuk dengan ekspresi hormat dan menyanjung, menundukkan kepalanya dan berkata kepada Qin Chen, saya ingin tahu apa perintah Anda. Perubahan seperti itu membuat pria transenden puncak tingkat kedua di samping hampir terlihat bodoh. Adakah orang di dunia ini yang suasana hatinya berubah begitu cepat? Qin Chen berkata dengan tenang, jangan buang waktu di sini. Karena Kaisar Abadi meminta kita untuk menunggu, kita akan menunggu saja. Segalanya sibuk dan masih banyak hal yang harus dilakukan. Baik tuanku, ucap Wan Gumingzu berkata dengan nada menyanjung, mengangkat kepalanya, ekspresinya menjadi bangga lagi, sedingin es, dan berkata dengan dingin kepada pria transenden puncak tingkat kedua, mengapa kamu tidak memimpin jalan? Pria transenden puncak tingkat kedua tercengang. Mereka buru-buru mengangguk setuju dan memimpin Qin Chen dan Wan Gumingzu ke Gunung Guiming. Pada saat ini, Qin Chen melihat sekilas dan melihat banyak sekali pembudidaya hantu yang tinggal di dunia bawah di dunia kecil. Mereka lahir, tua, sakit dan mati, dengan suka, marah, sedih dan gembira. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik di Gunung Guiming. Kamu benar-benar menciptakan dunia seperti itu dan mendukung pembudidaya hantu yang tak terhitung jumlahnya. Gumam Qin Chen matanya berkedip. Sepanjang jalan, Qin Chen diam-diam mengamati Gunung Guiming. Awalnya, menurut pendapatnya, Gunung Guiming seharusnya bukan apa-apa. Bagaimanapun, Kaisar Abadi hanyalah seorang jenderal di bawah komando permaisuri Ming Yue. Seperti leluhur Wan Guming, dia paling banyak merupakan puncak transenden tingkat ketiga.
Tapi sekarang ketika dia melihatnya, dia menemukan bahwa Gunung Guiming sangatlah tidak biasa. Haha, itu menarik. Gumam Qin Chen bijaksana. Kalian berdua, ini istanamu. Segera, keduanya sampai di istana yang gelap. Master puncak tingkat kedua berkata dengan sikap acuh tak acuh, dan pada saat yang sama dia memberi hormat dengan hormat kepada istana di depannya. Tuan, saya telah membawa keduanya ke sini. Kalian berdua telah menempuh perjalanan jauh, tapi kalian melewatkan sesuatu untuk bertemu kalian dari jauh. Suara gemuruh terdengar dari aula istana, silakan masuk. Dengan suara gemuruh, pintu aula istana di depan tiba-tiba terbuka, dan bagian dalamnya sedalam langit berbintang yang gelap. Sungguh luar biasa, gumam Wan Gumingzu mencibir dalam hatinya dengan jijik di wajahnya. Apa identitasmu? Berani pamer di depan diri sendiri. Wan Gumingzu menoleh untuk melihat ke arah Qin Chen dan berkata melalui pesan, Tuan Muda Chen, Kaisar Abadi ini masih berani berpura-pura di depan kita. Ketika Anda mengambil tindakan nanti, bicaralah saja. Selama Anda memberi perintah, bawahan ini akan melakukannya. Dia hanya seorang jenderal di bawah Kaisar, bukankah mudah untuk menang? Ayo pergi. Tubuh Qin Chen bergoyang dan dia segera terbang menuju istana di depan. Aula utama itu dalam, seperti labirin berlapis-lapis. Setelah terbang masuk, Qin Chen melihat sekeliling ke kehampaan. Untuk beberapa alasan, aula ini memberinya perasaan yang agak tak terduga, seolah-olah dia telah memasuki dunia khusus. Pada saat ini, di kehampaan di depan, sosok yang menjulang tinggi tiba-tiba muncul, sosok hitam yang mengenakan jubah, dengan aura gelap kematian yang tersisa di sekujur tubuhnya. Pada saat ini, sosok ini sedang duduk bersila di atas tahta di kehampaan, menatap Qin Chen dan leluhur Wan Guming. Aku ingin tahu siapa kalian berdua dan mengapa kalian datang ke Gunung Mingshan. Suara Kaisar Abadi menggelegar. Wajah Wan Gumingzu tiba-tiba berubah menjadi jelek. Tuan Muda Chen, bawahan ini tidak tahan lagi. Mari kita lihat bagaimana saya menjatuhkannya. Leluhur Wan Guming berkata melalui pesan itu, kemudian wajahnya menjadi gelap, dia menatap Kaisar Abadi dengan marah, dan berteriak dengan marah, Yang Mulia, Anda sangat berani. Anda berani menjadi begitu sombong ketika Anda melihat tuanku dan saya, jadi turunlah dari sini. Setelah berteriak dengan marah, Wan Gumingzu melompat dan tanpa ragu-ragu, tangannya yang besar tiba-tiba meraih Kaisar Abadi. Dengan keras, tangan raksasanya yang mengerikan itu seperti tirai langit, langsung membungkus Kaisar Abadi. 5 jari Wan Gumingzu menyebar dan berubah menjadi 5 pelangi ilahi, menutup segala sesuatu di dunia. Kekuatan yang mengerikan itu seperti lautan luas yang mengalir turun, menekannya. Roh hantu Senming, siapa kamu? Ucap Kaisar Abadi berteriak dengan dingin, tanpa rasa panik, dan tiba-tiba berdiri. Dalam sekejap, sosok mengerikan diproyeksikan keluar, seperti dewa kematian, dan meninju langsung ke telapak tangan besar yang direntangkan oleh leluhur Wan Guming. Kedua kekuatan itu bertabrakan, dan dalam sekejap raungan yang menakjubkan bergema di seluruh dunia. Kaisar Abadi meninju, dan cahaya ilahi mekar. Itu seperti pisau tajam, merobek telapak tangan leluhur Wan Guming. Dengan keras, aura mengerikan melanda, dan leluhur Wan Guming mundur dengan keras, langsung mundur ribuan kaki jauhnya. Ketika dia berhenti, kekosongan di belakangnya langsung hancur dan runtuh. Kamu, benar-benar memblokir seranganku. Ucap leluhur Wan Guming menunjukkan ekspresi tidak percaya. Hah? Alam Kaisar Semu. Kamu berada di bawah Kaisar Agung yang mana? Ucap Kaisar Abadi juga mengubah ekspresinya, menatap leluhur Wan Guming dengan ekspresi terkejut di wajahnya.